Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang sekarang sudah beraktivitas di pagi hari ini. Sekarang tanggal 7 Mei 2026, di mana saya membuat video ini dengan tujuan agar saya memiliki komunikasi yang bagus. Jadi dilatih setiap hari selama 20 menit untuk saya berbicara di depan kamera menyampaikan materi apapun yang ingin saya sampaikan ya teman-teman. Jadi di pagi hari ini saya ingin melanjutkan ya apa yang saya sampaikan di video yang sebelumnya, di mana ya teman-teman kita membicarakan mengenai tema tentang pendidikan karena ini sangat penting banget ya bagi kita semua gitu kan. Dan juga saya juga menceritakan dari pengalaman yang pernah saya jalanin karena sebelumnya saya pernah menjadi seorang guru honorer ya teman-teman, dan juga dari basic pendidikan saya itu saya lulusan S1 untuk ilmu pendidikan biologi teman-teman. Jadi saya ingin bercerita yang mengenai pengalaman saya yang saya berpengalaman atau saya berkecimpung di dunia pendidikan seperti itu. Dan sekarang tuh yang sedang lumayan rame ya berita ya teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman juga sudah tahu ya terkait berita yang kejadian di SMKN 2 Garut ya teman-teman, di mana untuk kasusnya juga gitu, untuk masalahnya juga itu sudah diangkat di channel YouTube KDM ya, di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi, di mana ada kejadian beberapa siswa gitu ya, kalau nggak salah 18 siswa yang dipotong rambutnya oleh guru BK yang ada di sekolah tersebut. Dengan alasan karena rambutnya itu diwarnain gitu ya, rambutnya itu diwarnain sehingga yaitu dianggapnya melanggar ketentuan dari sekolah. Akhirnya pihak sekolah gitu ya, pihak pihak sekolah atau pihak dari guru BK di SMKN 2 Garut itu memotong rambut siswi-siswinya gitu ya, memotong rambut siswinya itu sampai ya dipotongnya itu lumayan cukup dalam ya, lumayan cukup banyak gitu ya teman-teman. Jadi dari teman-teman mungkin bisa melihat eh, video lengkapnya gitu ya, kronologisnya itu bisa dicek di video Kang Deddy Mulyadi, atau teman-teman juga bisa lihat di portal-portal berita yang sekarang masih ramai gitu ya untuk uh, mengangkat kejadian tersebut. Nah, yang menjadi perhatian saya itu ya teman-teman, yang menjadi perhatian saya pas saya lihat apa yang disampaikan di channel YouTube KDM itu. Jadi gini ya teman-teman ya, yang saya lihat ya guru BK-nya juga itu dari segi usia, itu dari segi dari segi generasi itu ya berbeda berbeda banget tuh dengan generasi yang sekarang ya, termasuk mungkin dari pola pikir dari si guru tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu ya, karena pas waktu ditanya juga ya sama KDM gitu ya, alasan si guru tersebut untuk memotong rambut siswa itu ya, alasannya itu ya banyak yang nggak jelas ya, alasannya itu mengada-ngada gitu ya, kelihatannya itu mengada-ngada, jadi ya nggak masuk di logika itu, karena alasannya rambutnya diwarnain, sedangkan kan kalau misalnya siswi itu kan pakai kerudung gitu kan ya, harusnya itu nggak kelihatan. Dan juga ada siswi yang lain itu yang rambutnya juga nggak diwarnain tetapi ya rambutnya dipotong seperti itu ya teman-teman. Nah, saya bicara lagi ya mengenai perbedaan generasi gitu kan. Jadi ya jangan heran ya teman-teman kalau misalnya ada guru gitu ya atau ada pengajar itu yang dari segi usianya itu udah lumayan cukup sepuh ya, udah lumayan usianya itu udah lumayan tua. Itu dari segi dia menerapkan peraturan itu ya, dia menerapkannya itu ya ya tegas banget gitu ya, maksudnya tuh
pikirannya itu ya masih pikiran kolot gitu ya, masih pikiran pendidikan orang tua zaman dulu. Jadi kalau misalnya penerapan dari pendidikan zaman dulu gitu atau pemikirannya orang tua dulu itu kan ya seperti itu ya teman-teman ya, dimana tuh tidak ada terjalinnya komunikasi. Nah, itu yang paling penting tuh poinnya di sana. Tidak ada terjalinnya komunikasi itu. Alasan kenapa si siswa itu harus dipotong rambutnya. Kemudian tidak ada penjelasan tuh, tidak ada penjelasan. Jadi sebelum memotong itu ya diberikan dulu penjelasan, diberikan pengertian atau bertemu dulu sama orang tuanya. Nah, itu nilai poin yang tidak ada tuh yang disampaikan pas waktu diwawancara sama KDM. Jadi kan harusnya itu ada pembicara terlebih dahulu kepada siswinya, kemudian ada pemanggilan orang tua dulu ke sekolah seperti itu. Cuma ini kan enggak gitu ya, langsung action, langsung motong rambut si siswi tersebut. Nah, banyak banget gitu ya di sekolah-sekolah tuh yang sekarang yang di sekolah itu ya sekarang tuh yang gurunya itu ya generasinya itu udah generasi lama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya generasi lama itu gaya pendidikannya dan juga gaya dididik oleh orang tuanya itu berbeda dengan generasi sekarang. Jadi kalau misalnya kita untuk generasi yang lama gitu ya, yang kayak saya gitu kan kelahiran 90-an gitu kan. Jadi gaya pendidikan orang tua dulu itu emang bener-bener keras ya teman-teman, bener-bener bukan tegas lagi, emang bener-bener keras gitu kan. Apa yang dirasa yang melanggar peraturan, melanggar norma itu langsung ditindak seperti itu teman-teman. Dan itu juga yang saya alamin gitu ya, ini saya alamin pas waktu sekolah. Itu kejadian seperti itu ya sudah banyak teman-teman ya, mungkin sampai sekarang juga. Nah, itu kejadiannya masih ada ya, contohnya tuh masih ada. Jadi dulu juga sama tuh kayak gitu ya, peraturan gitu ya mengenai rambut gitu kan. Kalau misalnya siswa yang rambutnya dirasa panjang gitu, yang ngelebihin telinga, yang di sini tuh batasnya ngelebihin telinga, yang di depan itu batasnya itu ngelebihin alis. Nah, itu dipotong tuh rambutnya sama si guru yang ada di sekolah itu, atau biasanya yang lebih berwenang itu guru BK. Bahkan tuh pas waktu saya sekolah gitu ya, pas waktu saya sekolah di SMP dan juga SMA gitu kan, bahkan tuh dipotongnya itu ya emang sampai bener-bener tuh dipotongnya itu sampai bener-bener pitak ya teman-teman. Rambutnya itu, ini kalau misalnya cowok gitu kan, rambutnya itu bener-bener dipotong sampai pitak tuh. Biar apa gitu, jadi biar pas si siswa nya itu dia mau dicukur gitu, emang bener-bener dicukurnya itu dirapihin, dihabisin gitu, bahkan dibotakin rambutnya. Jadi emang bener-bener wah, si dicukurnya itu, dipangkasnya itu emang bener-bener tidak dibuat rapi nih oleh gurunya, tapi malah dipitakin atau dibotakin ya, dengan harapan gitu ya si siswanya itu emang memotong habis si rambutnya tersebut. Dan itu dari dulu juga ya, pas waktu sekolah itu ya saya juga sudah diberlakukan hal tersebut ya di beberapa sekolah seperti itu teman-teman. Atau ketika pas waktu saya sekolah SMP gitu kan, karena kebetulan saya sekolah SMP-nya itu di salah satu sekolah negeri ya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dan terkenal banget dengan peraturan disiplinnya. Bahkan saya dulu tuh sempat ya ada siswi yang roknya itu dia kurang dari mata kaki gitu. Itu dirobek tuh, si roknya itu digunting gitu ya. Si roknya itu bawahnya itu digunting, dihancurin gitu ya, dengan harapan ya mungkin itu ya diganti lagi ya dengan rok yang sesuai dengan aturan sekolah. Nah, cuma yang jadi poinnya ya, yang jadi poinnya itu ya teman-teman ya, balik lagi sih kurang komunikasi tuh dari sekolah. Jadi nggak ada diberikan pengertian kenapa rambut itu harus dipotong, atau kenapa rambut itu harus dirapihin gitu. Nggak ada tuh komunikasi dari sekolah, alasan yang logis gitu kan ya, alasan yang logis kenapa hal tersebut dilakukan. Atau misalnya rok kurang dari mata kaki gitu kan, dirobek roknya, itu kan nggak ada alasan logis ya kenapa sih harus dirobek gitu kan. Kalau misalnya dirobek, nah itu kan ya malah makin hancur gitu kan, atau ya harus beli lagi orang tuanya, kasihan gitu kan ya. Mungkin bisa dikomunikasikan, mungkin bisa dikasih teguran seperti itu.
Nah itu ya teman-teman ya, jadi apa ya, dari sekolah itu ya nggak ada alasan yang logis tuh kenapa hal-hal itu tidak boleh dilakukan. Nah mungkin itu sih yang dulu ya yang saya tuh kurang menangkap tuh urgensinya itu mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, itu mungkin bisa jadi evaluasi ya untuk sekolah gitu ya. Sekarang di mana ya komunikasi itu sangat penting, memberikan pengertian itu sangat penting sehingga antara kedua belah pihak itu bisa saling mengerti ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya gitu ya, yang selanjutnya ya dulu tuh saya pas waktu sekolah itu ya apa dipotong rambut itu nggak ada jadwalnya, maksudnya tuh emang guru tuh diam-diam aja gitu ya untuk si motong rambutnya itu, jadi kayak sidak gitu ya, kayak sidak. Jadi kita siswa dan siswi itu nggak tahu tuh tiba-tiba pas hari itu ada dari sekolah itu yang bawa gunting tuh yang langsung melakukan razia. Nah ini saya rasa tuh yang buat apa gitu nih melakukan hal yang kayak gitu. Ya udah kalau misalnya apa dikasih informasi aja gitu ya, jadi apa sesuai dengan aturan sekolah gitu kan ya, dimana ya ini kan setiap tempat, setiap wilayah punya aturannya masing-masing. Jadi diharapkan dengan ada aturan ini bisa melatih kita gitu ya, untuk kita bisa menaati peraturan yang ada, kita menghargai peraturan yang ada. Nah, untuk hari misalnya hari Senin gitu ya, ini untuk siswa-siswi yang apa yang rambutnya itu panjang dan gini-gini, itu dikasih pemberitahuan tuh sebelumnya gitu ya. Jadi nanti pas hari Senin ya nanti kan ya siswa itu ya persiapan terlebih dahulu atau merapikan rambutnya terlebih dahulu. Jadi biar kita ya udah tahu gitu kan, dan juga biar kita apa menyiapkan ya ini yang emang bener-bener sesuai dengan aturan sekolah. Jadi apa nggak langsung melakukan sidak dan jadi nggak ada manfaatnya sih kalau menurut saya kalau melakukan hal tersebut. Apalagi ya kejadian yang di SMK Garut itu kan ya emang wah kasihan banget itu, apalagi anak cewek gitu kan, itu butuh proses lama tuh untuk bisa apa memanjangkan rambutnya sampai sepanjang itu, tiba-tiba dipotong sama gurunya. Dan yang memotong rambut si siswinya itu ya ketika ditanya oleh KDM itu alasannya juga nggak logis ya. Alasan apa yang ditanya sama KDM, apakah ada pemanggilan siswa kenapa dipotong gitu kan, karena aduan masyarakat, aduan siswa gitu kan yang ngerasa nggak adil ya, sementara ya buktinya itu juga yang nggak ada gitu yang apa yang diberikan ke KDM itu ya agak. Jadi kalau misalnya apa pertimbangannya karena siswa gitu kan yang sirik dan lain-lain lah, itu mah udahlah nggak usah didengerin gitu. Siswa itu dia pasti ingin mencari pembenaran, ingin mencari pembelaan terhadap kesalahan yang dia lakukan. Dan ya yang namanya siswa SMA gitu ya, ketika ngelihat cewek gitu kan, ketika ngelihat siswi itu ya pastilah apa aneh lah seperti itu ya. Itu kalau menurut saya sih jadinya nggak logis lah apa yang disampaikan sama apa guru BK tersebut atau pihak sekolah tersebut. Dan ya yang poin yang tadi saya sampaikan juga ya teman-teman ya, guru BK di sekolah tersebut yaitu apa kayaknya tuh usianya itu udah lumayan cukup tua gitu ya. Jadi dari segi generasi, dari segi pemikiran itu, dari segi logika itu udah susah tuh kalau misalnya ya apa ngebenerin gitu kan atau memberikan pemahaman tuh untuk generasi-generasi yang seperti itu. Karena keluarga saya itu ya, keluarga saya itu latar pendidikan dan pekerjaannya itu banyak tuh yang menjadi seorang guru. Jadi ya saya lihat dari latar belakang keluarga saya gitu ya, kalau misalnya yang udah apa generasi-generasi yang lama itu wah susah banget tuh dikasih pengertiannya. Dan juga tindakan yang dilakukan itu ya itu sesuai dengan mindset yang ada di dalam dirinya gitu kan, sesuai dengan apa prinsip, sesuai dengan apa yang dia dapatkan di pendidikan atau apa yang dia dapatkan di sekolah dulu berdasarkan pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Sedangkan ya pengalaman dia di generasi yang udah lama itu tentunya harus beda tuh dengan generasi penanganan di generasi yang sekarang. Apalagi sekarang itu ya sudah ada yang namanya HP tuh ya, itu hati-hati tuh untuk sekolah-sekolah ya, untuk apa ketika ada guru yang keras gitu ya, yang tegas, itu hati-hati tuh, persepsi itu bisa eh, ada persepsi itu bisa beda banget ya antara apa yang ada ditampilkan di layar HP gitu dengan apa yang terjadi di realita yang sesungguhnya. Makanya hati-hati tuh sekarang tuh
ya setiap orang itu ya udah bisa mengakses di videoin, di dokumentasiin. Nah itu hati-hati, dan bisa menyebar ya cepat gitu, bisa menyebar di hari itu juga di seluruh nasional, dan itu yang menggemparkan ya sekarang itu ya, yang bisa gampang untuk viral ya teman-teman, untuk sekolah gitu kan, untuk teman-teman saya yang sekarang jadi guru. Nah itu hati-hati tuh, sekarang tuh anak-anak sekolah ya SMP, SMA, bahkan SD itu udah punya akun media sosialnya masing-masing, udah punya akun media sosial sendiri, udah punya TikTok gitu, udah punya YouTube, udah punya WA. Jadi kalau misalnya dia ngerasa nggak enak atau ngerasa nggak adil ketika dia ngeluarin HP kemudian dia mendokumentasikan, nah itu dia dengan bisa cepatnya itu ya menyebarkan apa yang dia rekam gitu, apa yang dia saksikan. Nah itu harus hati-hati, dan sampai ya beritanya ini menyebar secara nasional, dan banyak banget ya kejadian-kejadian kejadian-kejadian sekarang yang di sekolah itu ya viral gitu ya teman-teman, yang viral. Nah itu harus hati-hati ya, jadi harus ada perbedaan yang menyikapi antara kondisi siswa dan siswi zaman sekarang dengan kondisi siswa-siswi di zaman dulu. Jadi ini untuk ibu yang di guru BK gitu ya Bu ya. Kalau dulu mah ya kita diperlakukan seperti apapun dan mau diperlakukan sebagaimanapun, itu dulu ya nggak ada dokumentasi, nggak ada video, nggak ada viral di TikTok dan lain-lain gitu ya. Bahkan ya kalau misalnya dulu ada gitu ya dokumentasi itu video, wah dulu ya banyak banget tuh aktivitas fisik ya yang dilakukan oleh guru kepada murid-muridnya. Dan sekarang ya ini harus ada pergeseran budaya ya, harus ada pergeseran kebiasaan ini untuk guru-guru yang udah lama gitu ya. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya, ini untuk teman-teman guru yang sekarang tuh yang sedang mengajar. Ya kalau misalnya kita lihat lah guru-guru yang sekarang tuh yang muda-muda gitu, yang muda-muda itu ya kelihatan ya medsos banget tuh. Jadi teman-teman saya yang sekarang jadi guru, atau ya adik-adik kelas saya dulu itu sekarang ya sama murid itu ya udah kayak temen, udah kayak temen ya, temen pada dekat mereka tuh. Jadi bikin medsos bareng gitu kan ya, bikin TikTok bareng. Nah itu ya perbedaan banget tuh generasi guru, generasi yang dulu dan juga generasi yang sekarang. Dan generasi yang sekarang ini balik lagi ya, seperti yang saya bahas pas waktu pembahasan materi yang saya sampaikan di video yang sebelumnya gitu kan ya. Ya ini kan yang sekarang ini jadi guru atau yang di sekolah jadi guru. Ini saya sampaikan ya kepada teman-teman semua tuh, nggak semua tuh guru yang sekarang ada itu di pas dia waktu jadi siswa itu siswa yang terbaik gitu. Jadi banyak banget ya guru-guru yang ya sekolahnya itu, di sekolahnya itu ya siswa yang biasa-biasa aja gitu. Atau pas waktu kuliahnya itu ya mahasiswa yang biasa-biasa aja. Dan sekarang karena dia tuntutan ijazah gitu, tuntutan kelulusan, dia jadi guru nyari kerja, dan kemudian dia kebetulan jadi kerja jadi guru, dia kebetulan bagian mendidik anak, dan ya biasa-biasa aja ngedidiknya juga, dia pas waktu sekolahnya juga biasa-biasa aja. Makanya tuh penting banget ya untuk kita ya orang tua siswa ini juga evaluasi dari diri saya ya, untuk bisa sama-sama ngebantu ya untuk anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik ya teman-teman. Jadi selain dari sekolah itu butuh banget tuh memberikan perhatian kepada anak-anak kita semua. Mungkin itu ya teman-teman untuk penyampaian video saya di pagi hari ini. Dan ini kalau misalnya saya bahas juga ya nanti banyak banget lagi nih materi-materi tentang ini, sepengalaman saya dan opini saya ya teman-teman mengenai aktivitas yang ada di dunia pendidikan sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami, dan juga pengalaman yang pernah saya alami sebagai seorang siswa, pengalaman yang saya alami di posisi menjadi seorang guru, dan juga pandangan dan opini saya mengenai kasus dan masalah yang ada di SMKN 2 Garut dan sekolah-sekolah lain yang viral karena ya dirasa itu melanggar hak-hak anak di sekolah. Mungkin itu dari saya.
tetap semangat ya teman-teman, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.